Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Harman, NIM 19059134. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, manfaat, dan tahapan manajemen risiko. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan manajemen risiko dapat dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian, perencanaan manajemen risiko dapat dilanjutkan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Akan lebih baik lagi jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis untuk memudahkan pengarahan sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. Selanjutnya, pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan manajemen atau pengolahan. Risiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Selanjutnya adalah pengendalian. Meliputi evaluasi secara periodik, pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik. Selanjutnya adalah tujuan manajemen risiko. Yang pertama, untuk melindungi perusahaan. Dengan mengadakan manajemen risiko yang baik, berarti perusahaan sudah berusaha menghindari risiko bisnis yang membahayakan, sehingga perusahaan tetap berdiri. Walaupun terkena berbagai masalah dan hal-hal negatif, melakukan perlindungan terhadap unit usaha dengan langkah-langkah manajemen risiko lebih banyak yang berhasil daripada yang tidak, karena sebelum terjadi masalah, problem tersebut sudah dideteksi terlebih dahulu. Selanjutnya, membantu pembuatan kerangka kerja. Dengan menerapkan manajemen risiko, maka solusi atas setiap permasalahan dalam perusahaan bisa ditemukan. Untuk itu, perlu dibuat juga aktualisasinya dalam bentuk kerangka kerja, menyesuaikan solusi tersebut. Inilah mengapa manajemen risiko dapat membantu dalam membuat kerangka kerja. Lewat alasan ini juga, kebijakan yang mengikutinya bisa ditetapkan segera. Selanjutnya, sebagai peringatan kewaspadaan. Dengan diberlakukan manajemen risiko, maka segala yang buruk bisa dideteksi terlebih dahulu. Oleh karenanya, manajemen risiko dapat dijadikan pertimbangan dalam kehati-hatian dan kewaspadaan untuk dikelola. Dapat dibayangkan, bila mana tidak terdapat manajemen risiko, maka hal buruk bisa terjadi begitu saja. Selanjutnya, meningkatkan kinerja perusahaan. Informasi yang disediakan oleh manajemen risiko tentu berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan, sebab informasi tersebut bisa memperlihatkan peta risiko yang bisa saja terjadi dalam sebuah perusahaan. Hal ini juga sangat penting dalam upaya membangun perbaikan proses serta strategi manajemen risiko yang berkesinambungan. Selanjutnya, sosialisasi manajemen risiko. Manajemen risiko juga berdampak pada meningkatnya pembangunan kemauan individu dan manajemen dalam memahami dan mensosialisasikan bahayanya risiko yang ada dan pentingnya pengolahannya. Selanjutnya, mendorong manajemen agar proaktif. Dengan informasi data risiko yang ditampilkan oleh manajemen risiko, akan mendorong para manajemen supaya proaktif dalam meminimalisir potensi risiko. Selain itu, hal ini juga membuat manajemen risiko menjadi sumber yang unggul dan punya kinerja dan daya saing dalam perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat manajemen risiko. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi dan keputusan bisnis. Evaluasi merupakan proses untuk menilai dan mengukur tingkat keefektifan strategi yang dijalankan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari analisa risiko bisa menjadi bahan dalam evaluasi apakah cara dan metode yang dijalankan selama ini sudah efektif atau belum. Selain itu, dengan mengetahui faktor risiko yang mungkin terjadi, bisa memudahkan seseorang untuk membuat keputusan, sehingga risiko dan kesalahan yang bisa menghambat tercapaian tersebut bisa dihindari. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Produktivitas bisa diartikan sebagai hasil optimal dari seluruh kegiatan produksi yang telah dilakukan lewat manajemen risiko yang dijalankan.
bisa membuat kehati-hatian dalam menjalankan usaha dan menghindarkan diri dari kejatuhan dan kerugian. Dengan kata lain, manajemen risiko berdampak pada meningkatnya produktivitas dan keuntungan yang didapat. Yang ketiga, memudahkan estimasi biaya. Estimasi biaya merupakan hitung-hitungan biaya untuk keperluan kegiatan atau perusahaan. Estimasi biaya yang tidak akurat bisa berdampak pada munculnya hal-hal yang negatif. Yang terakhir adalah tahapan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi. Manajemen risiko diawali dengan cara mengidentifikasi risiko yang mungkin ada. Teknik yang dipakai untuk menemukan berbagai risiko tersebut cukup beragam. Poin-poin yang diduga sebagai risiko tersebut lalu dicatat dalam daftar risiko yang bisa muncul pada operasional perusahaan. Yang kedua, analisa. Setelah risiko sudah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah dengan menganalisisnya. Tujuannya adalah untuk menentukan konsekuensi dan kemungkinan yang bisa muncul akibat risiko tersebut, yang bisa saja menyebabkan ketercapaian tujuan perusahaan menjadi terhambat. Yang ketiga, evaluasi. Selanjutnya, risiko yang ditemukan mesti dievaluasi dan diberikan prioritas satu sama lain. Solusi dari masing-masing risiko tentu berbeda-beda, tergantung dari kategorinya masing-masing. Risiko yang mungkin hanya mengakibatkan ketidaknyamanan bisa dikategorikan dalam nilai rendah atau low risk. Sementara, risiko yang bisa mengakibatkan bencana atau kerugian besar dikategorikan dengan nilai yang tinggi atau high risk. Evaluasi ini menjadi penting sebab berpengaruh terhadap cara penanganannya. Yang keempat, respon. Setelah di awal sudah diperhitungkan risiko yang ada, maka sampai pada tahap ini diputuskan respon apa yang akan diberikan terhadap risiko-risiko tersebut. Tindakan tersebut umumnya ada 4 macam, yaitu menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Yang kelima, meninjau. Rencana bisa saja tidak berjalan lancar saat dieksekusi. Oleh karenanya, peninjauan ulang mestinya dibutuhkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa saja, pada tahap ini, rencana diubah atau bahkan diganti jika rencana sebelumnya ternyata tidak berjalan efektif. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata atau penyampaian materi saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.